94.8 FM. Sahabat setiamu. Radio Temanggung, sahabat setiamu. Radio Temanggung FM. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semuanya, pendengar setia di RTFM dan di mana saja Anda berada. Ketemu dengan sajian Dialog Siang edisi khusus kali ini yang sudah siap hadir untuk menghangatkan suasana pagi yang sedikit agak dingin-dingin gimana gitu ya. Beberapa hari hujan selalu ya Sobat RT ya. Baik, di kesempatan pagi menjelang siang kali ini Dialog Siang, Puspa sudah kehadiran tamu spesial yang pastinya Anda semuanya harus tahu dan kenal dengan beliau ya. Tidak asing dan tidak bukan, beliau adalah salah satu putra terbaik Temanggung yang kali ini sudah berdomisili kurang lebih lama sekali di Jakarta ya. Oke, saya akan langsung kenalkan kepada Anda semuanya Sahabat RT di Dialog Siang edisi khusus ngobrol bersama Forum Ikatan Kadang Temanggungan. Nah, mumpung beliau lagi singgah di Temanggung, langsung saja kita perkenalkan untuk Anda. Kita sapa dulu Bapak Suryo Koco. Ya, apa kabarnya Pak Koco? Alhamdulillah Mbak Puspa. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong Pak, jenengan kondur Temanggung atau rawuh Temanggung acara apa ini Pak? Karena tadi malam ya kita baru berkabar. Monggo silakan ini, jadi Pak. Kebetulan ada acara keliling, proyekan keliling di beberapa tempat di Jawa Tengah. Yeah. Nah, kenapa kemudian perlu ke Temanggung? Karena teman-teman Forum Ikatan Kadang Temanggung itu FIKT itu punya agenda 2025. Jadi melanjutkan kemarin kita punya agenda Festival Temanggung di Jakarta. Ini kita sudah bersepakat untuk menggelar festival itu di Bandung. Festival Temanggung ya, di Bandung 2025 yang akan datang 2025 tepatnya tanggal 4 Mei 2025. Nah, kami sudah sowan konsultasi ke Pak PJ dengan Pak Kepala Dinas juga pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengantarkan surat permohonan untuk ada dukungan secara tertulis. Kalau secara lisan, secara komitmen pribadi udah teruji lah ya. Udah teruji karena kemarin 2024 itu kan di Jakarta kita sukses didukung luar biasa oleh teman-teman dari Pemda. Jadi nah, karena kesuksesan di Jakarta ini Kadang Temanggung yang di Bandung itu kemudian merasa Jakarta terus ke Bandung siap, bahkan ini kemarin dari obrolan kita waktu rapat di Bandung itu juga sudah ancang-ancang nanti 2026 di Surabaya. Jogja juga teman-teman juga siap. Jadi insya Allah ini menjadi agenda Festival Temanggung ini adalah program untuk bagaimana menduniakan Temanggung. Jadi Temanggung itu nggak hanya dikenal oleh orang Temanggung, tapi oleh orang-orang di luar Temanggung. Jadi salah satu semangat yang kemarin digelorakan di Jakarta kemarin adalah Temanggung truly Jawa. Jadi Temanggung sebenarnya Jawa. Jadi kalau istilahnya Pak PJ, Temanggung ini tengah-tengahnya Jawa ini harus menjadi satu kekuatan. Kira-kira itu Mbak. Baik, Pak Koco, Pak Suryo Koco, beliau domisili Bapak di Jakarta nggih? Saya di Jakarta dari komandannya TV Desa ya. Iya. Baik. Dari 2008. Baik. Di Forum Ikatan Kadang Temanggungan Bapak sebagai apa nih Pak? Kalau nggak salah Sekjen, Ketua. Kemarin
teman-teman mempercayai saya untuk jadi sekretaris. Baik. Jadi sekretaris FIKT, alhamdulillah saya sekarang ada di situ. Sebelumnya di FIKT saya membantu di Humas. Baik. Nah ini di sekretaris. Wah, luar biasa. Pastinya segala suatu agenda, kemudian juga apa ini yang dinamakan planning ke depan nih 2-3 tahun ke depannya saja sudah dibocor ini ya infonya kepada kita semuanya. Nah, Pak, FIKT ini berdiri tahun berapa? Kemudian juga sampai dengan hari ini pencapaian atau progresnya, tujuannya dari visi misi ini sudah terrealisasi semua belum Pak Koco? Jadi kalau FIKT itu udah sangat artinya ini kan ada proses proses penyempurnaan mungkin ya. Kalau dulu itu kan Kadang Temanggungan, jadi IKT, Ikatan Temanggungan. Itu mungkin ya saya masih ada di Temanggung, itu Ikatan Kadang Temanggungan itu sudah ada, dan bahkan almarhum bapak saya sempat menyampaikan satu saat kalau kamu nanti kerja di Jakarta atau di sekitaran Jakarta, kamu kumpul sama keluarga Temanggungan ada di sana. Nah kemudian dari Ikatan Kadang Temanggungan itu kemudian ada satu proses, kemudian menjadi Forum Ikatan Kadang Temanggungan. Kenapa Forum Ikatan Kadang Temanggungan? Karena ternyata teman-teman Temanggung ini tidak hanya ada satu organisasi, banyak organisasi, komunitas-komunitas di daerah mana bikin. Akhirnya menjadi Forum Ikatan Kadang Temanggung. Baik, jadi forum ya. Nah kemudian ini sudah kepengurusan forum itu berarti ini sudah kepengurusan yang ketiga. Yang pertama Mas Hanif Punto, kemudian karena Mas Hanif ada proses waktu itu pilkada, kemudian mundur, digantikan Mas Wid untuk menyelesaikan periodenya Mas Hanif. Habis itu kemudian Mas Eli Mantovani. Pernah kita juga talkshow betul. Kemudian selesai Mas Eli baru kemudian Mas Didi. Nah Mas Didi saya diminta sebelum Mas Eli ada Mas Heri. Jadi Mas Eli, kemudian baru Mas Didi. Jadi kalau tanggal lahir atau mulainya dan seterusnya sudah lama banget dan berarti saya kuat sekali nih, termasuk sekretaris ya nggak kurang punya memori yang baik, jadi catatannya sekretaris memorinya di sini Pak Koco, luar biasa idenya ya. Baik Pak Koco, kembali ke selain tadi FIKT bahwa jelas bahwa ini ya mengakar pas sedulurannya itu di mana titik, tidak hanya di Jakarta saja. Ternyata Forum Ikatan Kadang Temanggungan dari forum banyak komunitas, banyak perkumpulan ini sangat-sangat mengakar rasa pas seduluran nih, rasa-rasa setemanggungannya. Nah ini bercerita tentang yang event di Jakarta kemarin Pak. Ini event besar seperti itu, agenda tahunan yang kemarin baru pertama atau sudah pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya Pak Koco? Jadi kalau istilahnya Maskum itu salah satu senior di FIKT itu menyampaikan wong Temanggung itu nek wis duwe kepinginan ngerti-ngerti terus dadi gede kan gitu. Jadi awalnya sebenarnya kemarin itu kan cuma halal bihalal Mbak. Awalnya itu cuma pengen halal bihalal. Sawalan ya itu ya. Halal bihalal, kemudian kepikir kenapa mau halal bihalal tuh ini kurang seru, ya udah yuk dibikin. Nah, akhirnya dibikin. Kebetulan juga ada teman-teman yang basicnya Mas MU itu basicnya event organizer, jadi pas ngobrol nyambung ya udah dibikin event. Akhirnya dibikin event, ada jalan santainya, dan kemudian ada pentas kesenian, ada pameran UMKM. Nah kemarin yang pas di Jakarta ini ada sesuatu yang luar biasa, adalah kita mestinya mau bikin flash mob, nggak bisa karena suasananya tidak memungkinkan di Jalan Tamrin. Kemudian perform kita di depan kedutaan Jepang. Lah pas perform itu dilalah
Pak Presiden lewat Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sempat melintas waktu kita ada acara itu. Jadi seolah-olah hadir di acara ya, di tengah-tengah acara ya. Dari situ sebenarnya semangatnya apa? Semangatnya lebih pada kalau istilahnya Mas MU itu bagaimana kita branding, membranding Kota Temanggung. Temanggung ini harus ditampilkan seperti apa ke publik dan seterusnya. Nah, kita kan punya catatan tentang Temanggung, punya indikasi geografik dari kopi Robusta, kopi Arabica, kemudian tembakau kita punya serintil, kemudian ada ikan ya, water ya atau water uceng, atau uceng, itu kan punya indikasi geografik. Bahkan di Jawa Tengah yang paling punya indikasi geografik paling banyak itu Temanggung. Nah, kita kepikiran ya udah yuk kita explore aja. Yang kemarin lebih eksplornya lebih banyak ke kopinya sama tembakau. Kan sekarang sudah mulai nih di Temanggung ada lembutan ya. Lembutan lah itu. Nah, kita pengen ke publik ini loh. Temanggung itu saya sempat ketemu yang luar biasa dari lembutan itu. Temanggung itu ternyata juga memproduksi tembakau lembutan itu yang keringnya itu warnanya masih hijau. Dan itu dulu di teman-teman pecinta tembakau atau perokok itu hanya bisa ditemui kalau itu tembakau dari Aceh. Gitu. Tembakau rajang tetap warna hijau itu kan hijau itu jadi Aceh gitu ya. Itu Temanggung kan dari dulu ya kalau ngomong tembakau pasti warnanya coklat udah itu. Coklat, udah dijemur. Ya kan? Nah ini udah dijemur tapi tetap hijau. Nah ini yang kemudian menurut saya ini ayo kita eksplor lebih lanjut bagaimana memperkenalkan Temanggung. Dan memang agenda dari Forum Ikatan Kadang Temanggung ini kan lebih pada komitmen untuk ikut membantu membantu kota tercinta lah. Karena kalau ngomong kota kelahiran saya ini hanya besar di Temanggung. Saya lahir di Semarang. Umur belum sekolah saya udah pindah ke Temanggung, TK, SD, SMP, SMA saya di Temanggung. Jadi tanah air tumpah darah begitu ya Pak. Kelahirannya Semarang tapi hidupnya banyak di Temanggung. Jadi Temanggung menurut saya di Temanggung. Banyak hal yang bisa kita eksplor, termasuk kalau kemarin salah satu yang kita dorong selain produk-produk itu, kita juga pengen ini menjadi forum untuk memperkenalkan wisata. Temanggung ini kan cukup dikenal dengan beberapa objek-objek wisata yang luar biasa. Itu juga menjadi bagian yang kita pengen dorong, kita pengen perkenalkan ke publik lebih jauh. Dan ada lagi yang ini inisiasinya dari ketua kita Mas Didi adalah bagaimana pada saat acara itu nggak cuma nyanyi-nyanyi, nggak cuma joget-joget gitu kan, nggak cuma pameran, tapi juga ada bisnis meeting. Jadi pertemuan bisnis dari teman-teman Kadang Temanggungan punya bisnis apa, ayo kita saling ketemu untuk kemudian bisa saling menguatkan, kira-kira itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi bayangannya kepengen juga kita hadir di sana nih Pak. Ini nah ini RTFM yang kemarin kita RTFM kemarin itu aja kan udah kita pasang jadi media partner. Tapi personilnya belum ke sana. Wah, ini pengen mungkin harapan kita nanti yang di Bandung, teman-teman RTFM, saya sih membayangkannya RTFM bisa Anda punya mini studio pada saat acara kita ada berlangsung. Di sana begitu ya, Pak, ada satu booth khusus RTFM. Kita bisa live dari situ. Nanti kita juga bisa agendakan nih tokoh-tokoh atau orang-orang Temanggung yang sukses di Bandung, duduk di situ diwawancara nih sama RTFM.
Baik. Ini kan bagian dari bagaimana kita selalu teringat kampung halaman. Lah kalau yang sukses di Bandung kemudian sempat duduk di meja bersama dengan teman-teman radio RTV kan dia kan tidak akan pernah lupa bahwa Temanggung ada radio, saya pernah diwawancara. Kan kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi luar biasa sekali. Selain tahun kemarin kita juga memberikan media partner supportnya dari jauh, tapi insya Allah di Bandung ini kita akan bulatkan Pak, insya Allah kita nanti akan hadir di sana gitu ya. Wajib itu. Oke. Baik, Pak Koco, bisa kita selain sinergi dengan berbagai pihak, Pak ini sekarang melihat Kabupaten Temanggung dari pemerintah, dukungan pemerintah setempat untuk FIKT sendiri seperti apa selain untuk event Nah ini apakah juga dari setiap personel ini ada ikatan khusus dengan mungkin kalau dari pengusaha yang dari sektor pertanian ada ikatan khusus atau mungkin ada juga kontribusi langsung kepada mungkin di sini punya satu organisasi binaan ataukah mungkin seperti apa? Monggo Pak bisa bercerita dari mungkin kegiatan per event aja, monggo silakan. Jadi dulu kami itu punya agenda rutin tahunan, itu adalah Kadang Peduli. Kadang Peduli, Kadang Peduli itu teman-teman dari luar Temanggung yang dari Temanggung itu menyempatkan pulang ke Temanggung dalam 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Dan memang fokus kita waktu itu lebih pada fokus ke edukasi, edukasi literasi, sehingga waktu itu kami punya, kalau tadi Mbak Puspa tanya tentang mitra binaan, mitra binaan bisnis belum, tetapi kalau binaan perpustakaan, kami punya datanya perpustakaan desa yang difasilitasi oleh FIKT. Bahkan yang sempat waktu itu saya tahu waktu itu saya masih membantu di Humas, itu teman-teman ada perpustakaan yang dalam binaan kita kan sempat mendapatkan penghargaan di tingkat Jawa Tengah atau kalau nggak salah. Nah ini bagian-bagian yang kita itu kemarin berkegiatannya lebih pada eksidental ya. Oke, setahun sekali yuk pulang, yuk bikin motivasi ke anak-anak sekolah. Kita datang ke sekolah-sekolah, memberikan motivasi supaya mereka tertarik untuk melanjutkan kuliah dan seterusnya. Kemudian kita kebetulan ada pengusaha dari Temanggung yang sekarang sukses di Jakarta, itu untuk bisnis cleaning. Itu kemudian beliau mengirimkan tim pada saat acara itu, mengirimkan tim untuk bersih-bersih masjid, jadi cleaning masjid dan seterusnya. Nah, beberapa yang punya kekuatan di motivasi di training dan seterusnya, mereka ada itu. Nah, kalau untuk UMKM kita FIKT juga pernah membuat pelatihan ini untuk UMKM. Jadi tentang bagaimana digital untuk marketing dan seterusnya. Tapi kan memang itu bagian yang baru kita bisa lakukan. Kalau secara rutin tahunan kita itu dulu 2, satu yang untuk Kadang Peduli, itu awalnya lebih pada bertepatan dengan ulang tahun. Oh ya, ini kelewatan ini, selamat ulang tahun untuk Kabupaten Temanggung ya. Tanggal 10 2 hari yang lalu ya. Pak Koco Rawus ini juga untuk spesial mengucapkan itu ya, mau sowan ke Pak PJ nanti ya. Itu, nah ini yang kemudian ketika kepengurusan yang baru ini mungkin kita akan lebih fokus tentang city branding lah, kalau istilahnya Mas MU itu city branding. Jadi membranding kota Temanggung kayak apa ke pihak luar. Nah ini yang kita pengen bahwa kegiatan ini annual event, jadi event tahunan yang momentumnya kita ambilkan setelah Lebaran. Jadi nanti di Mei itu kan setelah Lebaran 1 bulan lah. Jadi itu kita akan ambil momen itu setiap tahun insya Allah. Dan memang
semakin kesana kita lebih pada kekuatan bisnis meetingnya yang kita pengen dorong, jadi supaya tujuannya itu ya. Jadi kan gini, sama-sama nih saya butuh produk tertentu. Baik. Kalau memang ada orang Temanggung yang punya bisnis itu, kenapa nggak pakai orang Temanggung? Betul. Nah, kira-kira kayak gitu nih. Ini bagian dari kekuatan komunitas kan di situ. Nah, ini yang akan kita bangun, termasuk juga kita ini sekarang sudah mulai membangun database teman-teman perantau. Alhamdulillah kita punya nomor WA official untuk FIKT dan dari data yang sudah terhimpun. Hampir 3.000-an data kontak kita sudah ada untuk kemudian kita bisa menyampaikan, kalau Temanggung ada sesuatu nih, ada event apa dan seterusnya, bisa saja nih teman-teman dari Temanggung kasih tahu ke nomor WA official kita, nanti kita bantu nih, kita blast ke teman-teman, siapa tahu ada yang pas mau balik ke Temanggung dan seterusnya. Kira-kira itu Mbak. Jadi karena kita pernah mendapatkan sesuatu dari Temanggung, kita pernah meminum airnya Temanggung, kita pernah merasakan produk dari tanahnya Temanggung. Kayaknya nggak elok kalau kemudian ada kesempatan atau ada kemampuan kita tidak mengkontribusikan untuk Temanggung. Betul. Baik, luar biasa sekali. Berarti FIKT ini satu artinya perkumpulan, komunitas, forum yang tujuannya adalah selain tadi city branding gitu ya, kalau kata teman-teman yang ada di Jakarta, kemudian juga ada daerah yang lain, ada juga nih satu kepedulian yang mungkin digiatkan setiap tahun begitu nih Pak di dunia pendidikan, tadi di perpustakaan. Nah, ini mungkin kedepannya Pak di pariwisata sendiri bagaimana dengan mungkin saat ini Pak Kocot tadi mengendikakan bahwa potensi wisata di Temanggung ini banyak, tetapi Pak untuk kita lihat nih dari sisi pengelolaan seperti apa Pak dari teman-teman FIKT, mungkin dari kami yang ada di tempat saja, wah ini pengelolaannya masih kurang padahal potensinya seperti ini bagus. Nah, ini adakah satu niatan kontribusi ke sana nih Pak, mungkin dipromosikan di luar supaya banyak yang investor datang ke sini, karena banyak sekali Bapak kalau melihat mungkin rawuh di Jumpret ya ke atas ya, ini potensi banyak sekali, tetapi sepertinya pengelolaannya minim Pak. Bisa memberikan masukan pada dinas yang terkait. Jadi silakan. Ini menarik kalau ngobrol pariwisata ini kan sebenarnya kita bicara tentang satu jasa. Kemudian kalau bicara pariwisata itu kan kita mesti bicara tentang what you see, apa yang kamu lihat, ya kan? What apa yang kamu bisa beli, apa yang kamu bisa nikmati. Jadi kalau experience-nya atau tidak akan menemukan di tempat lain, ini pasti akan kemudian didatangi lagi. Oh, di situ ada makanan yang enak, ini akan didatangi lagi. Nah, ini bagian yang sempat ada diskusi kecil kita tentang pariwisata di teman-teman FIKT. Memang kita belum banyak terinformasikan tentang apa-apa yang sekarang tumbuh wisata atau mungkin kuliner atau apa di Temanggung, itu satu. Yang kedua sebenarnya lebih pada kalau kami, makanya kenapa tadi kita sampaikan tentang bagaimana kita membangun database teman-teman Temanggung, ini sebenarnya lebih pada ini loh, segmen orang Temanggung itu kalau bicara Lebaran kan pasti ada kemungkinan besar pulang ke kampung. Nah, kami juga bisa membantu untuk mempublikasikan nih. Oh, kita share, kita sosial media kita ada. Dari semua, dari TikTok kita, Instagram kita, Twitter, Facebook, YouTube kita, Mai Kadang Temanggung, Mai Kadang TMG itu akun kita. Nah, itu kita sebenarnya pengen silakan itu bisa dimanfaatkan bersama-sama. Yuk kita kolaborasi. Di samping memang kita punya database yang kita bisa blast WA.
Kita bisa ngeblas WA ke semuanya dan seterusnya, dan dipastikan akan diterima. Kenapa? Karena blast yang kita lakukan itu tidak menggunakan perangkat dari handphone kita. Karena kalau menggunakan perangkat dari handphone kita, nomor yang belum menyimpan nomor kita kan nggak akan bisa terima. Tapi kita sudah punya aplikasinya untuk kita melakukan itu. Nah, balik tadi tentang pariwisata, isu atau informasi pariwisata Temanggung kan kita juga dapat masukan banyak hal ya. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut saya, ada satu kesempatan saya ketemu dengan teman yang tinggal di Semarang, kan nggak jauh dari sini. Dia orang Temanggung, gitu kan. Kemudian ada satu kesempatan dia ditanya sama temennya, kita ada agenda ke Jogja, terus punya tamu, terus pengen ngajak ke Temanggung. Temanggung apa ya yang spesial? Jawabnya gimana, ternyata kawan kita yang di Temanggung, yang di Semarang nggak jauh dari Temanggung, itu aja gelagapan untuk bicara atau storytelling Temanggung itu kayak apa. Nah, ini mungkin bagian yang perlu kita kuatkan, bagian yang perlu kita edukasi ke teman-teman bahwa Temanggung ini kayak gini. Nah, sekarang kekuatan sosial media kan bisa menjadi bagian juga untuk lebih memperkenalkan Temanggung. Tetapi ya memang itu tadi, tidak bisa kemudian ini liar begitu saja, masing-masing mengkampanyekan, tidak kemudian ada satu frame yang memang disepakati. Framing Temanggung itu sebagai kota wisata apa? Temanggung itu nek ngomong mangan enak-enak kabeh umpamanya. Ya sama kalau kita bicara ngobrol Semarang nih. Ya kalau ngobrol Semarang nggak ada ceritanya makanan di Semarang nggak enak. Nah, kalau ngobrol Jogja tentang makanan nggak ada ceritanya makan di Jogja mahal. Ya kan gitu. Nah, kalau Temanggung itu kayak apa? Umpama kalau wisata yang fokus dijual itu apa? Nah, ada lagi nih, ini mungkin jadi tanggung jawab bersama ya. RTFM sebagai media, mungkin dengan dinas pariwisata, dengan dinas-dinas yang lain. Sempat satu waktu, saya nggak perlu menyebutkan tempatnya, tapi ada 2 objek wisata yang pas kita ketemu ngobrol-ngobrol itu ada ruang, yuk datangkan investor. Kami siap begini dan seterusnya. Ketika kita coba bantu komunikasikan ke para pihak, dan ketika para pihak itu mulai tertarik, ternyata full up-nya tidak disiapkan dengan serius. Lalu kata ada yang siap nih bikin ini. Oh, ternyata dia tidak siap dengan perizinannya. Ketika diajak ngobrol gini-gini, ternyata kalau bicara investasi kan beda sama utang. Nah, ketika kita masuk, ternyata dia ngomong investasi tapi pas ketemu pengennya utang. Ini kan jadi hal yang mungkin ini perlu forum-forum bisnis lah ngobrolin supaya orang sukses dari Temanggung itu investasi di Temanggung. Nah, mau investasi kan perlu dapat informasi. Investasi apa? Betul. Kira-kira itu, Mbak. Jadi masih jadi satu agenda kalau dibilang keprihatinan tidak begitu melulu prihatin, tetapi melihat kondisinya di lapangan, update tentang informasi Temanggung sendiri FIKT mungkin masih tidak sengandung ya, masih sangat terbatas begitu. Nah, ini masif ini bagian yang sebenarnya kenapa saya mulai dari Humas, kemudian sekarang di Sekretaris saya mencoba untuk sering ngeblas informasi. FIKT lagi ada acara apa, ini ada ketemu sama Pak Bupati, fotonya kita share dan seterusnya. Nah, itu bagian supaya ada kesadaran bareng bahwa podo Temanggunge, yuk kita seduluran kan gitu. Yuk kita bareng-bareng kan. Nggak jauh dari sini kan ada prasasti di Bukit situ kan. Sedunia sekeluarga lah. Nek sedunia sekeluarga mosok sak Temanggung ora sak keluarga. Dikumpul gudeg ya, Pak ya. Iya. Baik.
Pak Koco, kita jeda sejenak untuk perbincangan kita. Sesi pertama nanti kembali lanjut dengan ngobrol dengan beliau, putra asli Temanggung, Bapak Suryo Koco, yang hari ini datang spesial ke kita untuk menceritakan banyak hal kegiatan Forum Ikatan Kadang Temanggungan yang nantinya juga di tahun depan ini akan ada kegiatan besar ya yang akan digelar di Bandung. Baik, setia terus, kita akan kembali saat lagi. RTFM 94.8 Dialog Siang. Dialog Siang. Iya Sobat RT, kembali dengan perbincangan kita, dialog khusus ngobrol bersama Forum Ikatan Kadang Temanggungan bersama beliau Bapak Sekretaris FIKT ya, Pak Suryo Koco. Kalau kita panggil akrabnya biasanya Pak Koco ya, dan Pak Koco ini adalah Komandan TV Desa di Jakarta yang sering juga kita kolaborasi dengan berbagai program ya, ada di Temanggung dan Jakarta sana, bahwa Pak Koco juga memberikan banyak satu masukan kepada kita sering-sering bersama begitu nggih. Dan terima kasih juga Anda yang sudah bergabung semuanya di seluruh wilayah Temanggung dan sekitarnya, dan mungkin tadi Pak Koco juga sudah memberikan nge-share ini dia linknya, nanti bisa diperesani ulang oleh Bapak Ibu teman-teman Forum Ikatan Kadang Temanggungan ya. Nah Pak Koco, ini lebih kepada fokus dari FIKT sendiri, selain Kadang Temanggungan ini menyatu bersama, rasa senasib setemanggungannya juga luar biasa dimanapun berada. Kalau boleh tahu, kalau kemarin pas event di Jakarta kan yang datang mungkin yang rawuh sekitaran Jakarta saja atau dari luaran. Nah, kemudian yang besok di Bandung, apakah boleh diikuti juga teman-teman dari daerah lain atau hanya fokus di Bandung saja? Nah, ini gimana nih Pak? Karena menyebarkan di seluruh penjuru tanah air dan mungkin bahkan keluar nih FIKT-nya. Oke, jadi mungkin kita kasih gambaran dulu tentang acara. Jadi nanti 4 Mei itu acara kita ada beberapa. Jadi seperti yang kemarin di Jakarta ada jalan santai, kita ada acara jalan santai. Kemudian ada rencana kita untuk peluncuran Ikat Temanggung. Ikat Temanggung. Ya, jadi Ikat Kepala Temanggung. Kalau ini kan pelakon Jogja kan gitu. Nah, Ikat Temanggung itu kemarin Pak APJ juga sudah menyampaikan kesepakatannya atau kesepahamannya. Diluncurkan Ikat Temanggung, dirancang, didesain yang bagus dan itu menjadi kekhasan Temanggung. Itu bagian yang kita akan selenggarakan besok. Nah, sama seperti yang di Jakarta, ini ada pameran UMKM dari Temanggung yang kita harapkan bisa partisipasi. Nah, ini ada yang menarik nih tentang pameran UMKM ini. Kita akan harus selalu memperbaiki diri kan, kira-kira kan gitu Mbak. Betul. Dari kemarin di informasi yang sempat kami dapatkan, karena kebetulan saya nggak sempat ikut bergabung pada saat audiensi pertama dengan Pak PJ. Jadi memang harapannya untuk yang di Bandung ini kita akan lebih selektif. Atau ada kuratornya lah, atau dikurasi dulu supaya bahwa yang datang ke sana atau yang dibawa oleh dinas ke sana itu memang kemudian menjadi ada satu nilai uniqueness-nya Temanggung. Betul. Ada satu nilai profesionalnya pemberi layanan atau yang punya produk. Karena kan diakui atau tidak diakui, di teman-teman ini sering ada istilahnya adalah pedagang pameran atau UMKM pameran. Jadi kalau nggak pameran dia nggak produksi. Nah sementara kalau kemudian nggak pameran nggak produksi, orang sudah terlanjur datang, sudah terlanjur cocok, pas dia mau beli di online-nya nggak ada, di kontaknya nggak bisa dan seterusnya kan menjadi sangat disayangkan. Kira-kira itu. Nah kemudian yang lain kita perform budaya. Perform budaya ini memang masih ada beberapa yang nanti kita to be discuss, kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana seni pertunjukan yang dari Temanggung. Kita kan kemarin waktu acara di
di Taman Mini kan sempat tuh ada 2 ya, yang satu kuda lumping, yang satu lagi apa Mbak? Waroan. Itu guru suku apa? Iya. Apa itu namanya yang yang khas Temanggung ya, sebentar. Luku apa ya? Nah itu aku lupa nama ini ya, nama jenis kesenian. Jadi itu agenda yang coba kita cermati dalam konteks mengkombinasikan. Jadi kita pengennya perform itu, kita itu tidak jadi sesuatu yang aneh di satu tempat. Jadi nanti selain ada kuda lumpingnya Temanggung, mungkin atraksi yang mirip-mirip dengan itu dari Sunda atau dari Bandung, itu juga coba kita akan kolaborasi. Kita menghargai kearifan lokal yang ada di sana. Itu bagian yang kemarin kita diskusikan dan kemudian bisnis match. Jadi bisnis match itu yang tadi saya sampaikan, kita mempertemukan ruang bisnis. Bisa jadi ini menjadi kesempatan baru nih ke teman-teman yang mungkin punya bisnis. Temanggung punya bisnis, punya sudah jalan, kemudian punya prospek, rencana pengen mengembangkan umpamanya. Pengen mengembangkan ini Mama, saya nggak ngerti, taruh kata contoh Mama yang saya tahu Embung Kledung umpamanya. Ternyata dari pengelola itu yang dari remaja atau dari badan usaha milik desa atau apapun itu, kemudian punya rencana pengembangan bisnisnya kayak gini, tapi kita butuh mitra. Nah bisa. Oke, siapkan proposalnya, kamu presentasi, nanti pas acara itu kita undang nih orang-orang yang punya potensi untuk kemudian berinvestasi di situ. Nah itu bagian yang kita coba ingin kembangkan. Oleh karenanya kesempatan kali ini saya terima kasih kepada RTFM yang memberikan ruang untuk kita berbagi, sehingga semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang tertarik, sehingga acara ini semakin memberikan kemanfaatan untuk Temanggung, kira-kira kayak gitu. Nah ini yang saya ingin sampaikan tentang agenda agenda kita di Bandung. Nah, apakah orang-orang di luar Bandung boleh? Loh, kita ini kan sedang membawa Temanggung ke kelas dunia atau kelas kelas nasional. Jadi kalau orang-orang Temanggung atau keluarga Temanggungan datang, itu kan konsepnya konsep temu kangen. Ya kan? Saya kebetulan di Jakarta, kemudian ada acara, ya pengen temu kangen, ketemu konco SMA yang sekarang sudah jadi jenderal, sudah jadi dan seterusnya. Nah, kalau orang Temanggung datang di acara ini, konsepnya adalah temu kangen. Nah, yang kemudian kita harapkan adalah orang yang belum kenal Temanggung untuk datang. Orang yang ada di sekitaran Bandung yang dia mungkin belum pernah kenal Temanggung. Jadi lihat, ternyata ada kota namanya Temanggung. Kalau Bandung itu Paris Van Java, kalau Temanggung itu sebenarnya juga sama dinginnya dan seterusnya. Pemandangannya luar biasa dari pameran teman-teman pariwisata umpamanya seperti itu. Nah, makanya kita berharap kalau teman-teman Temanggung ngajak teman-teman yang bukan Temanggung untuk datang. Teman-teman yang tidak di Bandung kalau terjangkau silahkan bergabung di acara itu. Nah, kalau kemudian mungkin wah ini jauh dan seterusnya, saya sampaikan waktu kita masih panjang nih. Nah, bisa dipersiapkan nih. Dulu dari sekarang. Di-prepare nih. Oke, Mama nih. teman-teman alumni SMA 3, alumni SMA 1, alumni SMA 2, alumni SMK, Dr. Sutomo, alumni mana dan seterusnya. STM STM pembangunan. Nah, kalau ada teman-teman alumni yang ada di Bandung, ya udah, ayo diagendakan aja bahwa 4 Mei itu juga sekaligus sebagai reunian. Ya, reunian kebetulan FIKT ada acara. Jadi harapan kita itu
mari sama-sama kita meriahkan, kita sukseskan acara ini dan setidaknya minimalnya dapat kangennya. Siap. Kemudian harapan lebih lanjutnya membangun silaturahmi, menghidupkan lagi silaturahmi, ya memperbesar ruang rezeki, peluang-peluangnya. Oh ternyata kamu sekarang ngelola ini ya, aku butuh vendor untuk ini. Ketemulah di situ. Podo Temanggunge kan gitu. Iya. Jadi tercapai tadi bisnis meetingnya ya. Iya. Nah ini kalau dari kegiatan Jalan Sehat, kemudian tadi ruang bersama diskusi bisnis, kemudian juga Temu Kangen bisa memperkenalkan Temanggung ke kancah nasional dari berbagai yang datang di situ. Nah Pak, kalau boleh tahu tempatnya di mana? Apakah sudah ada planning tempat yang mungkin syahdu di Bandung, bisa nanti ketika teman-teman bergabung di sana ini bisa dapat Bandungnya, dapat Temanggungnya. Di mana nih Pak tempatnya? Kalau tempatnya kita sudah ada sudah istilahnya ngawang Temanggung wis ngecup lah ya. Satu titiknya itu adalah di Taman Gedung Sate. Jadi ikonik Bandung banget. Bandung itu kita jadikan halaman depan Gedung Sate. Siap, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Dinas Pariwisata Pak Tri Raharjo. Pak Tri Raharjo sempat menyampaikan yaitu sekdane konco kumas. Nah kalau sekdane konco ya dibantu dikomunikasikan Pak supaya kita bisa segera mendapatkan istilahnya booking tempatnya lah. Tanggal itu kita ada di situ. Nah di tempatnya di situ nanti perform dan seterusnya itu di bagian depan ada yang ke arah jalan. Kemudian ada juga yang di bagian dalam di lingkungan depan Gedung Satenya. Ya, depan Gedung Sate. Baik. Kira-kira itu. Nah, berarti sudah jelas bahwa event tahunan ini Forum Ikatan Kadang Temanggungan akan kembali digelar di tanggal 4 Mei nggih Pak Kocong nggih. Dan tepatan dengan mungkin kegiatan ataupun acara halal bihalal bersama Temu Kangen bisa, dan juga mungkin teman-teman yang karena masih panjang waktunya, masih sedikit lumayan beberapa bulan lagi, bisa di planning dari sekarang. Mungkin yang punya program dengan teman-teman reunian tadi Pak Kocong ngendika seperti itu ya, dari alumni sekolah-sekolah ataupun mungkin teman-teman bisnis bisa diagendakan. Nah ini Pak Kocong mungkin ada himbauan kepada masyarakat Temanggung ataukah mungkin pesan Pak sebelum kita akan akhiri perbincangan kita kali ini, tetapi komunikasi kita berlanjut ya Pak ya. Untuk kegiatan dengan RTFM Forum Ikatan Kadang Temanggungan nantinya insya Allah RTFM akan hadir di tempat insya Allah ya. Oke, jadi teman-teman kalau ini sekarang ini kan media komunikasi yang banyak dipakai di Indonesia itu kan WhatsApp nih. Nah kita punya kita punya nomor WhatsApp official kita. Saya bacakan biar nggak salah. Jadi kita punya nomor WhatsApp official itu ada di 0852 800 77 433. Jadi 0852 800 77 433. Itu adalah nomor WA official. Artinya apa? Ini nomor ini insya Allah nggak akan berubah-ubah sebagai nomor resminya organisasi. Nah, ketika masuk di WhatsApp itu nanti deskripsi dari bisnisnya FIKT itu apa akan terlihat di situ. Jadi kita juga ada produk-produk apa yang kita nanti tampilkan di katalognya dan seterusnya, termasuk kita juga nanti ketika ada yang masuk ke kontak kita akan memberikan notifikasi untuk link link tree-nya Kadang Temanggung. Kemudian ada juga link tree khusus untuk
Festival Temanggung. Baik. Jadi kalau untuk Festival Temanggung di situ bisa langsung melihat ketika dipencet pengen tanya acara ya langsung ngeklik ke seksi acara. Nah, untuk pengen jadi sponsor klik langsung masuk ke seksi sponsor. Sekeren itu ya. Waduh. Mantap. Temanggung kan kudu keren. Iya. Harus keren ya. Insya Allah janji nih Pak, kita selain support sebagai media partner, insya Allah kita juga pengen bertemu dengan orang-orang Temanggung yang ada di sana. Semoga nanti bisa terlaksana impian kita untuk gabung bareng di sana nggih. Mungkin nanti TV Desa Temanggung TV sama RTF bisa jejeran ya booth-nya ya untuk media partner Forum Ikatan Kadang Temanggungan. Baik, akhirnya perbincangan kita dialog siang ataupun dialog khusus ngobrol bareng Forum Ikatan Kadang Temanggungan bersama beliau Pak Sekretaris Forum Ikatan Kadang Temanggungan yang alhamdulillah kebetulan rawuh Temanggung, kita langsung ajak ngobrol di pagi hari ini terkait dengan apa yang akan dilakukan kegiatan rutin ya tahunan tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih Pak Suryo Koco. Nanti Bapak agendanya mau bertemu dengan Pak PJ nggih. Kita sedang minta waktu beliau supaya nanti tim panitia memfinalkan proposal dan kemudian bisa segera berkoordinasi dengan partisipan. Jadi beberapa kandidat sponsor sudah menanyakan proposalnya. Nah, kita pengen proposal itu ada pengantar dari Pak PJ. Kira-kira sebagai wujud support dari Pemkab Temanggung dengan FIKT. Iya, acaranya memang Pemda itu menjadi bagian penyelenggara acara. Kira-kira gitu. Semoga sukses dan nanti berkabar nih Pak progresnya tentang kegiatan ini. Dan sepertinya kita akan kembali ke program lagi dan talk show hari ini kita sudahi. Insya Allah ketemu lain kesempatan dan semangat untuk Forum Ikatan Kadang Temanggungan untuk semuanya ada di seluruh penjuru tanah air. Jangan lupa selalu mendengarkan RTFM juga nggih Pak. Ada aplikasinya. Pak Koco sudah tahu YouTube channelnya beliau adalah subscriber juga. Dan juga semuanya yang bisa kita kolaborasikan bersama. Terima kasih, selamat siang. Kita pamit, Pak Koco dan Buspa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog siang. Dialog siang. Dialog siang.